Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang fluida dinamis bagian 3. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 11. Perhatikan gambar. Venturimeter tanpa manometer digunakan untuk mengukur kecepatan air. Jika beda ketinggian air pada venturimeter adalah 80 cm, serta luas penampang A1 dan A2 berturut-turut 5 cm persegi dan 3 cm persegi, maka tentukan A. Kecepatan air yang memasuki venturimeter atau V1, B. Kecepatan air pada pipa kecil atau V2. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui H sama dengan 80 cm sama dengan 0,8 meter. A1 sama dengan 5 cm persegi. A2 sama dengan 3 cm persegi. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, A. V1 sama dengan B. V2 sama dengan. Yang A langsung masuk ke rumus V1 sama dengan akar 2 kali G kali H per A1 per A2 dikuadratkan min 1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,8 per 5 per 3 dikuadratkan min 1. Pada rumus ini, satuan dari A tidak perlu diubah menjadi SI, asalkan satuannya sama. Selanjutnya, sama dengan akar 16 per 25 per 9 min 1. Sama dengan akar 16 per 16 per 9. 16-nya dicoret, sehingga hasilnya sama dengan akar 9, sama dengan 3 meter per sekon. Yang B, untuk mencari V2 memakai persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. 5 kali 3 sama dengan 3 kali V2. 3-nya dicoret, sehingga didapat V2 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi, besar V1 dan V2 berturut-turut adalah 3 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Soal nomor 12. Untuk mengukur kecepatan aliran minyak yang memiliki massa jenis 0,8 gram per cm kubik, digunakan venturimeter yang dihubungkan dengan manometer seperti terlihat pada gambar. Luas penampang pipa besar dan kecil berturut-turut 5 cm persegi dan 3 cm persegi. Jika beda ketinggian raksa pada manometer adalah 45 cm, maka kecepatan minyak saat memasuki pipa venturimeter adalah rho raksa sama dengan 13,6 gram per cm kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui A1 sama dengan 5 cm persegi. A2 sama dengan 3 cm persegi. H sama dengan 45 cm sama dengan 0,45 meter. Rho sama dengan 0,8 gram per cm kubik sama dengan
800 kg per meter kubik. Rho aksen sama dengan 13,6 gram per cm kubik sama dengan 13.600 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, V1 sama dengan, langsung masuk ke rumus, V1 sama dengan akar 2 kali G kali H kali rho aksen min rho per rho kali A1 per A2 dikuadratkan min 1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,45 kali 13.600 min 800 per 800 kali 5/3 dikuadratkan min 1 sama dengan akar 9 kali 12.800 per 800 kali 25/9 min 1. 12.800 dan 800 dicoret, sama-sama dibagi 800, hasilnya sama dengan akar 9 kali 16 per 16 per 9. 16-nya dicoret, hasilnya sama dengan akar 81, sama dengan 9 meter per sekon. Jadi, kecepatan minyak saat memasuki pipa venturimeter adalah 9 meter per sekon. Soal nomor 13. Tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas dengan massa jenis 6,8 kg per meter kubik yang mengalir pada suatu pipa. Jika beda ketinggian raksa pada manometer tabung pitot adalah 4 cm dan massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik, maka kecepatan aliran gas tersebut adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui Rho sama dengan 6,8 kg per meter kubik. Rho aksen sama dengan 13,6 gram per cm kubik sama dengan 13.600 kg per meter kubik. H sama dengan 4 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, V sama dengan, langsung masuk ke rumus, V sama dengan akar 2 kali G kali H kali rho aksen per rho sama dengan akar 2 kali 10 kali 4 kali 10 pangkat min 2 kali 13.600 per 6,8. 10 pangkat min 2 dan 0 sebanyak 2 dicoret, sehingga hasilnya sama dengan akar 80 kali 136 per 6,8. 136 dan 6,8 dicoret, sama-sama dibagi 6,8, sehingga hasilnya sama dengan akar 1.600, sama dengan 40 meter per sekon. Jadi, kecepatan aliran gas adalah 40 meter per sekon. Soal nomor 14. Kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat adalah 30 meter per sekon dan 50 meter per sekon. Luas total sayap adalah 80 meter persegi dan massa jenis udara adalah 1 kg per meter kubik.
Jika pada saat itu pesawat terbang horizontal pada suatu ketinggian dengan kondisi yang stabil, maka massa pesawat tersebut adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui V1 sama dengan 30 meter per sekon. V2 sama dengan 50 meter per sekon. A sama dengan 80 meter persegi. Rho sama dengan 1 kilogram per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, M sama dengan, pertama-tama dicari gaya angkat pesawat terlebih dahulu, yaitu F1 min F2 sama dengan setengah kali Rho kali A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan setengah kali 1 kali 80 kali 50 kuadrat min 30 kuadrat sama dengan 40 kali 2500 min 900 sama dengan 40 kali 1600 sama dengan 64.000 Newton. Selanjutnya, F1 min F2 sama dengan M kali G. 64.000 sama dengan M kali 10. M sama dengan 6.400 kg. Jadi, massa pesawat adalah 6.400 kg. Soal nomor 15. Kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat adalah 80 meter per sekon. Luas masing-masing sayap adalah 50 meter persegi dan massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter kubik. Jika gaya angkat pesawat adalah 182.000 Newton, maka kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui V2 sama dengan 80 meter per sekon. Hati-hati, luas sayap diketahui masing-masing sayap. Jadi, luas totalnya A sama dengan 100 meter persegi. Rho sama dengan 1,3 kg per meter kubik. F1 min F2 sama dengan 182.000 Newton. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, V1 sama dengan, langsung masuk rumus F1 min F2 sama dengan setengah kali Rho kali A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. 182.000 sama dengan setengah kali 1,3 kali 100 kali 80 kuadrat min V1 kuadrat. 182.000 sama dengan setengah kali 130 kali 6.400 min V1 kuadrat. 182.000 sama dengan 65 kali 6.400 min V1 kuadrat. 182.000 per 65 sama dengan 6.400 min V1 kuadrat. 2.800 sama dengan 6.400 min V1 kuadrat. V1 kuadrat sama dengan 3.600. V1 sama dengan 60 meter per sekon. Jadi, kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat adalah 60 meter per sekon.
Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 3 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.